mengungkap cerita misteri hanya di Mirror Horror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah jalur pantura yang membelah hutan lebat alas roban, berdiri sebuah bangunan tua yang nyaris tertelan oleh waktu. Bangunannya besar, namun kini tinggal rangka, dindingnya penuh lumut, atapnya bolong, dan jendela-jendela tinggi menganga seperti mulut kosong yang siap menelan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Bangunan itu dikenal dengan banyak nama, tapi warga sekitar menyebutnya dengan satu sebutan yang sama, pabrik kapuk setan. Konon dulunya, tempat ini adalah pusat produksi kapuk terbesar di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Kapuk dari sini dikirim ke kota-kota besar bahkan hingga ke Eropa. Tapi di balik kesuksesan itu, tersembunyi kisah-kisah yang tak pernah diberitakan. Kisah tentang pekerja yang hilang tanpa jejak. Kisah tentang suara mesin yang terus berbunyi di malam hari meski pabrik sudah lama ditutup. Kisah tentang makhluk hitam tinggi besar yang berdiri di cerobong saat bulan purnama. Lebih dari sekadar bangunan tua, pabrik ini menyimpan perjanjian kuno. Perjanjian antara manusia dan makhluk gaib penjaga hutan. Sebuah ikatan gelap yang dibayar bukan dengan uang, tapi dengan darah. Dan siapa sangka, puluhan tahun setelah ditinggalkan, seseorang kembali menginjakkan kaki ke dalamnya. Seorang pemuda bernama Bayu, yang tanpa sadar menjadi kunci terakhir untuk mengungkap rahasia terbesar dari pabrik kapuk itu. Sebuah rahasia yang melibatkan arwah wanita Belanda, danyang penunggu pabrik, dan perjanjian pesugihan yang nyaris membangkitkan kekuatan gaib paling kelam di Pulau Jawa. Selamat datang di kisah nyata yang tak pernah tercatat dalam sejarah. Pabrik kapuk terbengkalai di tengah alas roban. Menurut cerita para sopir truk lintas Jawa yang sering melewati jalur alas roban, mereka sering melihat asap putih mengepul dari cerobong pabrik itu saat dini hari. Kadang ada bayangan seseorang berdiri di jendela lantai 2, hanya diam menatap jalan. Yang lebih menyeramkan, warga desa pernah menemukan tumpukan kapuk basah berserakan di dekat pagar pabrik, padahal tak ada seorang pun yang masuk ke dalam. Kapuk arwah, kata Mbah Karto, juru kunci desa. Itu bukan kapuk biasa, itu kapuk milik yang tak kasat mata. Konon, dulunya pabrik ini menjadi tempat kerja ratusan orang. Tapi suatu malam, terjadi kebakaran besar di bagian dalam pabrik. Banyak pekerja yang terjebak dan tak pernah keluar. Sejak saat itu, aktivitas berhenti. Bangunan dibiarkan terbengkalai. Tak ada yang berani membelinya, apalagi membongkarnya. Dikatakan arwah para pekerja itu masih bekerja, menjalani siklus yang tak pernah selesai. Seorang pemburu kayu, sebut saja namanya Pak Wiryo, pernah mencoba bermalam di dekat pabrik itu. Ia mengaku melihat barisan orang berjalan masuk ke pabrik sambil membawa karung. Saat didekati, mereka menghilang satu persatu. Paginya, Pak Wiryo ditemukan lemas dan linglung di bawah jendela pabrik. Mulutnya terus menggumam. Mesin itu nggak boleh berhenti, nanti marah. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara di sekitar alas roban begitu pekat, hingga lampu truk hanya bisa menembus jarak beberapa meter ke depan. Seorang pemuda bernama Bayu, pengelana yang hobi menjelajah tempat-tempat angker, nekat memasuki area pabrik kapuk yang sudah lama menjadi buah bibir. Bayu sudah mendengar banyak tentang tempat ini. Ia ingin membuktikan sendiri kebenaran cerita-cerita aneh itu. Dengan kamera dan senter kepala, ia masuk melalui pagar belakang yang sudah roboh. Daun-daun kering bergesekan dengan langkah kakinya, menciptakan suara yang terdengar seperti bisikan samar. Saat sampai di dalam pabrik, hawa dingin menyergap. Aroma kapuk basah dan karat menyatu di udara. Bayu menyalakan kameranya, merekam setiap sudut bangunan. Tapi tak lama setelah ia masuk, lampu senternya tiba-tiba redup, lalu padam. Ia menepuk-nepuk senter, lalu mencoba lampu darurat dari kameranya. Namun, di detik itulah ia mendengar suara berat berderak dari cerobong besar di atas atap. Seperti ada sesuatu yang turun perlahan, atau mungkin memanjat ke bawah. Bayu membeku. Lalu terdengar lagi suara itu. Krek, krek. Disusul suara seperti logam tua yang bergesekan. Dia menoleh cepat ke arah suara dan melihat. Di ujung lorong panjang yang mengarah ke ruang produksi, sebuah bayangan hitam tinggi besar berdiri diam. Bentuknya samar, tapi tubuhnya seperti ditutupi sisa-sisa kapuk,
dan kepalanya condong ke samping, seperti tengkuknya pernah patah. Bayu mulai gemetar. Tangannya ingin menekan tombol off di kamera, tapi tak bisa bergerak. Dari kejauhan, sosok itu berjalan perlahan ke arahnya, dan setiap langkahnya menimbulkan bunyi kapuk diseret di lantai basah. Bayu teriak. Dia mundur pelan, lalu lari keluar dari lorong, kembali ke arah pintu masuk. Tapi aneh, pintu itu tak ada. Yang ada hanya tembok padat dan jendela tertutup. Bangunan itu seperti berubah bentuk. Lalu terdengar lagi suara, kali ini lebih dekat dan berat. Mesin harus hidup, jangan dimatikan. Darah belum cukup. Di luar pabrik, di waktu yang sama, Mbah Sarwo, dukun tua dari desa terdekat, berdiri di tepi jalan, memandangi langit. Ia menyalakan kemenyan dan menggumamkan mantra. Burung-burung malam diam, angin berhenti. Ada yang masuk, dan kalau terlambat, arwah pabrik itu akan menelan satu lagi. Mbah Sarwo tahu, kalau mesin gaib itu dihidupkan lagi, roh-roh penasaran akan terperangkap lebih dalam. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menghadapi penjaga pabrik, makhluk yang disebut warga sebagai Danyang Ireng. Suara itu terus bergema di telinga Bayu. Mesin harus hidup, darah belum cukup. Ia berlari, menabrak dinding, mencari jalan keluar, tapi lorong-lorong pabrik itu seperti berubah-ubah. Seolah bangunan tua ini hidup, dan kini sedang menelannya perlahan. Lalu Bayu melihat sesuatu di lantai. Bekas garis kapur putih membentuk lingkaran, dengan percikan darah kering di tengahnya. Di sekelilingnya, beberapa karung kapuk tua masih utuh. Tapi dari dalam karung itu muncul tangan kecil yang bergerak-gerak pelan, seperti mencoba keluar. Bayu menjerit. Ia mencoba membuka karung itu, tapi kulit tangannya terasa seperti terbakar saat menyentuhnya. Dan di balik dinding, ia kembali melihat sosok besar hitam itu, lebih dekat dengan mata merah menyala dan tubuh berbalut kain putih kotor penuh bercak darah. Di desa, malam itu, Mbah Sarwo memasukkan bunga kantil, kemenyan, dan minyak nyong-nyong ke dalam kendi tanah liat. Ia mengguratkan rajah di selembar kain kafan sambil berbicara pelan. Danyang Ireng, penjaga setiap pabrik, jin pesugihan yang dulu dipelihara pemilik Belanda. Ia tidak mati bersama tuannya. Ia hanya tertidur, dan sekarang bangun karena haus darah. Mbah Sarwo tahu bahwa Bayu bukan sekadar tersesat. Pabrik itu telah mengincar jiwanya. Dulu, pabrik ini bukan cuma penghasil kapuk, tapi juga tempat tumbal dilakukan. Setiap produksi mencapai 10.000 bal kapuk. Satu tubuh manusia harus dikorbankan di ruang tengah. Para pekerja tak tahu. Mereka hanya mengira itu kecelakaan kerja. Tapi satu persatu mereka hilang tanpa jejak, dan pabrik tetap berjalan, terus menghasilkan untung. Hingga suatu malam, seorang mandor muda yang menolak ritual itu, membakar pabrik dari dalam. Tapi Danyang Ireng tidak ikut mati. Ia menunggu, dan kini, dengan Bayu di dalamnya, ia bisa menghidupkan kembali mesin itu. Bayu nyaris tak sadarkan diri. Tapi suara mesin tua tiba-tiba terdengar lagi. Kraang, kraang, fererererererer. Semua karung kapuk berguncang hebat. Karung-karung itu mulai robek, dan dari dalamnya muncul bayangan tubuh manusia, tak utuh, penuh kapuk menempel di wajah mereka. Mata kosong, tapi bergerak. Kami belum selesai kerja. Kami terjebak. Darahmu akan membebaskan. Bayu mundur, hingga ia tiba di tengah ruangan besar. Di sana, ada mesin besar berkarat, masih berdiri tegak. Di sampingnya, sosok hitam tinggi berdiri diam, Danyang Ireng. Ia mengenakan topi caping dari anyaman besi, wajahnya ditutup kain putih sobek. Tangannya membawa palu logam besar. Danyang itu berbicara dengan suara bergema. Kau datang sendiri, berarti rela. Darahmu cukup, mesin bisa kembali hidup. Bayu berteriak minta tolong. Dan tepat saat palu Danyang Ireng diangkat, pintu kayu tua di ujung ruangan terbuka keras. Mbah Sarwo berdiri di sana, menggenggam kendi tanah liat yang mengeluarkan asap hitam pekat. Ia membaca mantra keras. Sing sopo ngurip mesin jiwo, bakal kacekel rajah pati. Kowe, Danyang Ireng, bali menyang papanmu. Asap itu melesat ke arah Danyang,
mengenai tubuhnya. Sosok hitam itu menjerit keras. Langit-langit pabrik berguncang. Mesin tua itu berhenti bergetar. Karung-karung kapuk meledak satu persatu, dan suara jeritan manusia mengisi malam. Mbah Sarwo segera menarik Bayu keluar, setengah sadar. Saat mereka keluar dari pagar pabrik, bangunan itu kembali diam. Tapi Mbah Sarwo tahu, ini belum selesai. Beberapa hari setelah penyelamatan Bayu, Mbah Sarwo mengajaknya datang ke rumah tua di lereng pegunungan Kendeng. Rumah itu milik Pak Surono, pensiunan juru arsip Belanda yang menyimpan banyak dokumen era kolonial. Di sanalah kebenaran terkuak. Dalam tumpukan arsip yang menguning, ada satu berkas besar bertuliskan, Pabrik Kapuk Gempolan Tuan G.C.H. van der Wijg 1902 hingga 1938. Siapa Van der Wijg? Tuan Gerardus Cornelis Hendrik van der Wijg, atau lebih dikenal warga sebagai Tuan Wijg, adalah pengusaha Belanda yang kaya raya di masa Hindia Belanda. Ia membangun pabrik kapuk di tengah alas roban karena satu alasan, kesepian dan jauh dari pantauan pemerintah kolonial. Namun pabrik itu bukan sekadar tempat produksi. Berdasarkan catatan harian yang ditulis dalam bahasa Belanda, yang telah diterjemahkan oleh Pak Surono, ditemukan fakta mengerikan. Kapuk dari Jawa menghasilkan kekayaan. Tapi aku ingin kekayaan abadi. Mereka bilang, di tanah Jawa, bisa memanggil danyang. Dan aku pun melakukannya. Ia meminta darah. Aku memberinya. Ya, Tuan van der Wijg melakukan perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib penjaga hutan, Danyang Ireng. Sebagai imbalannya, pabriknya akan menghasilkan kapuk paling ringan, putih bersih, dan selalu laris diekspor ke Eropa. Tapi syaratnya jelas. Setiap 3 bulan, satu tumbal manusia. Biasanya para pekerja miskin, budak kontrak, atau gelandangan yang hilang tanpa kabar. Dan ketika itu tak cukup, Tuan Wijg pernah mengorbankan keluarganya sendiri, termasuk istrinya, Nyonya Elizabeth, yang konon arwahnya masih gentayangan mengenakan gaun putih di lorong pabrik. Menurut dokumen terakhir, tahun 1938 terjadi keributan besar di pabrik. Para pekerja memberontak saat mengetahui adanya korban tumbal. Tuan Wijg mengurung diri di ruang kendali, lalu menghilang secara misterius, tanpa jejak. Hanya ditemukan jas berdarah dan jam kantong emas miliknya di depan ruang mesin. Sebagian percaya ia dibunuh. Tapi sebagian lagi, termasuk Mbah Sarwo, percaya bahwa Danyang Ireng sendiri menarik jiwanya sebagai pembayaran akhir. Dan sejak saat itu, jiwa Van der Wijg tak pernah tenang. Malah, ada dugaan Danyang Ireng menyatu dengan Van der Wijg, menjadi satu entitas penjaga pabrik yang tidak bisa dibinasakan. Kata Mbah Sarwo. Itulah sebabnya kenapa pabrik itu tak bisa dihancurkan. Karena ia bukan cuma bangunan, ia adalah perjanjian darah. Dan Bayu, kau sekarang punya jejaknya. Danyang sudah melihatmu. Bayu hanya terdiam. Di pundaknya, bekas luka yang tak ia sadari mulai terlihat seperti rajah kecil berbentuk mesin tua. Setiap malam, ia mulai mendengar bunyi mesin, meski ia tinggal jauh dari pabrik itu. Pabrik mungkin tertidur kembali, tapi perjanjiannya belum selesai. Beberapa malam setelah pertemuan dengan Mbah Sarwo dan terbongkarnya kisah kelam Tuan van der Wijg, Bayu mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Mimpi yang terlalu nyata, terlalu hidup. Dalam mimpinya, ia berada di dalam pabrik kapuk yang telah terbakar, namun kali ini terlihat utuh. Ket dinding masih mengkilap, lampu-lampu gas menyala, dan suara para pekerja terdengar dari balik jendela. Di tengah lorong utama, berdiri seorang wanita muda berambut pirang keemasan, mengenakan gaun putih panjang dengan pita biru pucat di pinggangnya. Wajahnya teduh, tapi penuh kesedihan. Kau bisa mendengar suaraku, bukan? Namaku Elizabeth Maria van der Wijg. Aku tak pernah pergi. Aku dikorbankan oleh suamiku sendiri. Dulu, Elizabeth adalah wanita lembut yang ikut sang suami pindah ke Hindia Belanda, tanpa tahu bahwa suaminya telah terlibat dalam praktik ilmu hitam pesugihan. Ia tinggal di rumah besar di dekat pabrik, menyulam, bermain piano, dan sesekali ikut menyambut tamu kolonial. Namun suatu malam, ketika Elizabeth sedang mengandung anak pertamanya, ia mendengar percakapan Tuan Wijg dengan dukun Jawa dari alas roban, percakapan tentang tumbal, darah, dan janji kekayaan. Saat Elizabeth mencoba kabur,
ia dikurung, dan seminggu kemudian menghilang secara misterius. Versi resmi, ia kembali ke Belanda. Tapi kenyataannya, ia dijadikan tumbal pertama. Dan roh bayi dalam kandungannya pun ikut diserahkan. Kembali ke mimpi Bayu. Elizabeth mendekat, suaranya lirih seperti angin. Aku dan anakku, kami terjebak. Tapi aku berbeda dari mereka. Aku bukan pelaku. Aku ingin membantumu. Dan yang itu, dia masih ingin bangkit. Dia butuh tubuh manusia. Dan jejakmu sekarang, membuatmu calon sempurna. Bayu terbangun dengan keringat dingin. Tapi di cermin kamarnya, terlihat uap putih membentuk tulisan kabur. Tolong, aku di ruang bawah. Keesokan harinya, Bayu kembali ke rumah Mbah Sarwo dan menceritakan semuanya. Sang dukun tua terdiam sejenak, lalu mengangguk berat. Ruang bawah, itu tempat rahasia di bawah pabrik. Tempat Tuan Widge menyimpan altar perjanjian pesugihan. Kalau arwah Elizabeth masih di sana, dia mungkin bisa bantu memutus perjanjian. Tapi caranya tak mudah. Kita harus masuk kembali. Tapi ada masalah. Semakin sering Bayu bermimpi, semakin bayangan Danyang Ireng muncul di baliknya. Sosok hitam itu selalu berdiri di ujung ruangan, memperhatikan, seolah cemburu. Kadang gaun Elizabeth tiba-tiba terbakar dalam mimpi, dan wajahnya berubah sedih, lalu hilang. Danyang Ireng tahu bahwa Elizabeth sedang membantu manusia. Dan kini, ia mulai mengganggu mimpi Bayu, mencoba merasuki pikirannya, perlahan. Langit di atas alas roban dipenuhi awan gelap saat Bayu dan Mbah Sarwo tiba di depan gerbang karatan pabrik kapuk yang telah puluhan tahun ditinggalkan. Hutan di sekitarnya sunyi, seolah semua makhluk malam tahu ada yang akan terjadi malam itu. Mereka datang dengan bekal lengkap, minyak kelapa hijau, rajah kain kuno, keris pusaka peninggalan leluhur Mbah Sarwo, dan sebuah lampu minyak kecil yang disebut sentir gaib, konon bisa menyala hanya jika roh di sekitar merestui kehadiran manusia. Bayu berdiri di depan pabrik, menatap bangunan tua itu dengan degup jantung yang tak karuan. Namun ia tahu, tak ada pilihan lain. Ayo, nak, kita masuk lewat sisi timur. Lorong bawah tanahnya tersembunyi di sana, ujar Mbah Sarwo. Di dalam pabrik, suasana pabrik lebih pekat dari sebelumnya. Aroma kapuk basah dan karat menyambut langkah mereka. Dinding-dinding penuh jamur dan bercak merah yang entah apa. Saat mereka menyusuri lorong sebelah timur, Mbah Sarwo berhenti di depan tumpukan papan tua. Ia membaca doa pelan, lalu menarik papan itu. Di baliknya, tersembunyi tangga batu curam yang mengarah ke bawah. Bayu menggenggam senter dan turun perlahan. Suasana semakin dingin, dan samar-samar terdengar suara nyanyian pelan dari bawah. Not musik, slaap kinje slaap, daar buiten loopt en skaap. Tidurlah anakku sayang, di luar ada seekor domba berjalan. Itu adalah lagu pengantar tidur Belanda. Suara Nyonya Elizabeth. Mereka sampai di sebuah ruangan luas di bawah tanah pabrik. Di tengahnya berdiri altar dari batu andesit, dengan ukiran simbol kuno Jawa bercampur tulisan Latin. Di atas altar, terlihat sisa rambut pirang dan potongan pita biru, seperti milik Elizabeth. Bayu mendekat. Namun begitu ia menyentuh altar itu, dinding-dinding ruangan mulai bergemuruh. Api menyala dari sudut ruangan tanpa bahan bakar. Sosok Danyang Ireng muncul dari bayangan, tinggi besar, bermata merah. Tubuhnya kini tampak menyatu dengan wajah lain. Wajah Tuan van der Widge. Kau datang kembali, lelaki keturunan Jawa. Tubuhmu akan jadi wadah baruku. Bayu terdorong ke belakang. Sosok hitam itu menjulurkan tangannya, dan rantai gaib muncul dari lantai, berusaha membelenggu Bayu. Tapi sebelum semuanya terlambat, terdengar suara nyanyian itu lagi, kini lebih keras, lebih terang. Not musik, slaap kinje slaap. Cahaya putih muncul dari ujung lorong. Arwah Nyonya Elizabeth perlahan muncul. Wajahnya bersinar tenang. Di pelukannya, bayi mungil berselimut kain putih. Gerardus, berhentilah. Kau tak akan menang kali ini. Aku tak takut padamu lagi. Seketika, nyanyian itu memecah jeratan rantai. Danyang Ireng menjerit, tubuhnya terbakar cahaya. Tapi ia belum kalah.
Tidak, darah harus dibayar. Mesin harus hidup. Mbah Sarwo segera menyuruh Bayu membuka kendi tanah liat dan memercikan air dari sendang suci ke arah altar. Bayu melakukannya, dan begitu air itu mengenai batu altar, seluruh ruangan bergetar. Altar meledak jadi debu. Teriakan Danyang menggema lalu menghilang dalam kilat cahaya merah. Semua sunyi. Setelahnya, arwah Nyonya Elizabeth berdiri di hadapan Bayu. Ia tersenyum. Terima kasih, aku dan anakku kini bebas. Ia lalu memudar perlahan, bersama nyanyian yang mengalun lirih hingga akhirnya senyap. Bayu terdiam. Di tangannya, sisa pita biru milik Elizabeth masih tergenggam. Namun, sebelum mereka meninggalkan ruang bawah tanah, Mbah Sarwo menemukan pintu kecil tertutup papan tua di pojok ruangan. Saat dibuka, terlihat lorong panjang berisi peti-peti kayu dengan ukiran dari berbagai daerah. Bayu, bisik Mbah Sarwo, ini bukan cuma satu pabrik. Sepertinya, ada pabrik-pabrik lain, dengan danyang lain, dan perjanjian yang lebih tua. Lorong-lorong gelap di bawah tanah pabrik kapuk itu akhirnya membawa Bayu dan Mbah Sarwo pada kenyataan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ternyata pabrik kapuk alas roban bukanlah satu-satunya. Ada jaringan rahasia pesugihan Belanda kuno yang tersebar di berbagai wilayah, mengandalkan darah manusia sebagai pemicu kekayaan. Namun Bayu tak bisa melanjutkan semuanya sendirian. Jiwanya sudah terlalu lelah, dan bekas luka rajah di pundaknya mulai membentuk simbol mesin yang nyaris sempurna. Tanda bahwa dirinya hampir sepenuhnya terdaftar sebagai penerus perjanjian. Kalau mesin dihidupkan kembali lewat kamu, ujar Mbah Sarwo pelan, maka Danyang Ireng akan hidup selamanya. Tapi kalau kamu jadi penutupnya, semua bisa berakhir. Bayu paham, sudah waktunya ia mengambil keputusan terakhir. Malam itu, untuk terakhir kalinya, Bayu masuk ke dalam ruang utama pabrik, sendirian. Ia membawa satu botol minyak jaran goyang, satu lembar kain kafan dengan rajah penutup, dan sehelai pita biru milik Nyonya Elizabeth. Ia menaruh semuanya di tengah ruang mesin, lalu menyiramkan minyak, menyalakan api, dan duduk di tengahnya. Kalau Danyang ingin tubuhku, maka biarlah ia ikut hangus bersamaku, katanya pelan. Api membakar cepat. Suara mesin tua kembali terdengar. Kraang, kraang, fererererer. Namun tiba-tiba, suara itu terhenti. Bayu menutup matanya. Dalam detik terakhir, ia melihat Elizabeth dan anaknya berdiri di pintu keluar, tersenyum, lalu hilang bersama asap. Pagi harinya, warga sekitar terkejut melihat pabrik kapuk terbakar habis untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun. Tapi anehnya, tak ada bau terbakar, tak ada mayat, tak ada suara, hanya debu putih halus seperti kapuk yang mengendap di tanah. Mbah Sarwo berdiri di depan puing-puing pabrik, menancapkan sebuah tongkat kayu kecil bertuliskan, "Di sini tertanam rahasia yang telah ditutup. Jangan bangunkan mesin yang sudah padam." Ia menunduk sebentar, lalu berjalan pergi. Beberapa tahun kemudian, hutan alas roban menumbuhkan pepohonan baru. Lokasi pabrik itu menjadi hutan kecil tanpa jalan masuk. Tidak ada yang berani membangun di atasnya. Tapi anehnya, kapuk liar tumbuh subur di sekeliling tanah itu, meski tidak ada pohon randu. Orang-orang menyebutnya tanah netral, tempat arwah dan manusia terakhir kali saling memaafkan. Pabrik itu kini tinggal puing, ditelan waktu dan rimbunnya hutan alas roban. Tak ada yang berani membangun di atas tanah bekasnya. Tak ada pula yang berani datang setelah matahari tenggelam. Namun konon, jika kau berdiri di sana saat malam bulan purnama, kadang terdengar suara mesin tua berderak pelan, atau nyanyian lirih dalam bahasa Belanda, mengalun dari balik pepohonan. Kisah Bayu dan arwah Nyonya Elizabeth mungkin telah berakhir. Tapi siapa yang tahu, berapa banyak pabrik lain yang menyimpan perjanjian darah serupa? Dan berapa banyak mesin yang masih menunggu untuk dihidupkan kembali? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah mistis dari pelosok Nusantara. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.